Halo guys, balik lagi di Dharma Friday. Pernahkah kamu merasa tersesat dalam hidup dan ingin menemukan jawaban? Bingung nih mau kemana, arah mana yang benar? Dan bertanya, apa sih sebenarnya tujuan hidup ini? Kayak lagi nyasar di labirin yang gelap, gak ada pintu keluarnya. Di Indonesia, ada beberapa tempat suci yang dipercaya bisa membantu seseorang menemukan jalan hidup mereka. Tempat-tempat ini bukan cuma indah dan penuh sejarah, tapi juga memancarkan energi spiritual yang kuat. Kayak ada peta tersembunyi yang bisa membimbing kita menemukan harta karun dalam diri kita sendiri. Penasaran kan? Yuk kita telusuri 5 lokasi ajaib di Indonesia yang mungkin bisa jadi jawaban atas kegalauanmu. Siapa tahu salah satu dari tempat ini bisa jadi kompas yang membantumu menemukan arah hidup yang benar. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah merasa kehilangan arah atau perjalanan spiritual yang mengubah hidup? Kriteria tempat suci yang dipilih. Oke, sebelum kita mulai pertualangan spiritual ini, kita perlu ngerti dulu nih, apa sih yang bikin tempat-tempat ini tuh istimewa? Kayak kenapa sih tempat-tempat ini tuh dipercaya bisa jadi peta buat menemukan jalan hidup kita? Ini bukan sembarangan tempat wisata loh. Kita udah ngerangkum 5 lokasi ini berdasarkan kriteria yang cukup spesifik yang bikin mereka punya aura tersendiri. Pertama, dan yang paling penting adalah atmosfer spiritual yang kuat. Bukan cuma sekedar vibes positif, tapi lebih dalam dari itu. Tempat-tempat ini memancarkan energi yang bisa bikin hati kita tuh tenang, pikiran kita jernih, dan kayak ada koneksi langsung ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kedua, setiap lokasi punya sejarah dan makna mendalam. Bukan cuma sekedar bangunannya tua, tapi tempat-tempat yang menyimpan cerita dan filosofi yang bisa jadi pelajaran berharga. Kita bisa belajar tentang nilai-nilai luhur, kebijaksanaan, dan perjalanan spiritual dari tokoh-tokoh yang pernah hadir di tempat-tempat ini. Ketiga, keindahan alam yang menenangkan. Alam punya kekuatan untuk menyembuhkan dan menyegarkan jiwa kita. Pemandangan alam yang indah, udara yang sejuk, serta suara alam yang menenangkan bisa membantu kita terhubung dengan diri sendiri dan alam semesta. Keempat, tradisi dan ritual yang menginspirasi. Upacara dan tradisi di tempat-tempat suci ini bukan cuma sekedar kegiatan seremonial, tapi juga punya makna simbolis yang mendalam. Kita bisa belajar tentang nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan perjalanan spiritual dari tradisi-tradisi ini. Dan kelima, ini yang paling penting, adalah potensi untuk introspeksi diri dan refleksi. Tempat-tempat ini bukan cuma tempat wisata, tapi juga tempat laboratorium spiritual. Di sini kita bisa meluangkan waktu untuk merenungkan tentang hidup, tujuan, dan nilai-nilai kita. Dengan kriteria-kriteria ini, kita yakin tempat-tempat ini bisa jadi peta yang membantumu menemukan harta karun dalam diri sendiri. Tapi ingat, peta ini cuma alat bantu. Harta karun yang sebenarnya ada di dalam dirimu sendiri. Gimana nih? Udah siap buat memulai perjalanan spiritual ini? Kelenteng Kwancingbio, Tuban. Mencari arah dalam hidup seringkali berarti menemukan teladan. Di Kelenteng Kwancingbio, Tuban, kamu akan diperkenalkan dengan sosok Kwan Sing Tekon, simbol kesetiaan, keberanian, dan keadilan. Saat kamu memasuki kelenteng ini, rasakan atmosfer sakral yang memancar dari arsitektur megah dan ornamen-ornamennya. Setiap ukiran, setiap patungnya seolah-olah bercerita tentang perjalanan hidup Kwan Sing Tekon yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Di sini, kamu bisa merenungkan tentang nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Kwan Sing Tekon. Apakah kamu sudah setia pada prinsip kamu sendiri? Apakah kamu berani menghadapi tantangan yang menghadang? Dan apakah kamu menjunjung tinggi keadilan dalam setiap tindakan? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa menjadi titik awal perjalanan kamu untuk menemukan jalan hidup yang lebih bermakna. Suasana kelenteng yang tenang dan khusyuk memberikan ruang bagi kamu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, mencari jawaban di dalam diri kamu sendiri. Selain itu, kamu juga bisa belajar tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama.
Kwan Sing Tekun dikenal karena kesetiaannya pada saudara-saudaranya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita tidak pernah sendirian. Kita membutuhkan dukungan dan kasih sayang dari orang-orang terdekat kita untuk bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Kelenteng Sampokong di Semarang. Perjalanan menemukan jalan hidup seringkali melibatkan pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan. Kelenteng Sampokong di Semarang adalah simbol toleransi dan keharmonisan antara umat beragama. Hal ini mencerminkan jejak Laksamana Cheng Ho. Saat kamu menjelajahi kelenteng ini, coba rasakan perpaduan budaya dan kepercayaan yang harmonis. Di Kelenteng Sampokong, kamu dapat merenungkan tentang pentingnya menghargai perbedaan. Jadi, apakah kamu telah membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda? Apakah kamu telah berkontribusi pada terciptanya kerukunan antar umat beragama? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kamu menyadari bahwa jalan hidup yang bermakna seringkali melibatkan pembangunan jembatan, pemahaman, dan toleransi. Suasana kelenteng yang kaya sejarah dan budaya memberikan ruang untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mencari inspirasi untuk hidup dalam harmoni dengan sesama. Selain itu, kamu juga dapat belajar tentang pentingnya menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Laksamana Cheng Ho dikenal karena kepiawaiannya dalam menjalin diplomasi dan hubungan baik dengan berbagai bangsa. Ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekayaan yang dapat memperkaya perjalanan hidup kita. Vihara Avalokiteswara. Dalam perjalanan mencari makna hidup, belas asih dan pengampunan adalah dua hal yang sangat penting. Di Vihara Avalokiteswara, kamu akan diperkenalkan dengan sosok Dewi Kwan Yin, simbol kasih sayang dan welas asih. Saat kamu melihat patung Dewi Kwan Yin yang menjulang tinggi, rasakan energi cinta kasih yang memancar dari wajahnya yang lembut. Di wihara ini, kamu bisa merenungkan tentang kemampuan kamu untuk memberikan dan menerima cinta kasih. Apakah kamu sudah memaafkan kesalahan orang lain? Apakah kamu sudah berdamai dengan masa lalu kamu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantumu melepaskan beban emosional yang menghambat perjalanan hidup kamu. Suasana wihara yang tenang dan damai memberikan ruang bagi kamu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, mencari kedamaian di dalam hati kamu sendiri. Selain itu, kamu juga bisa belajar tentang pentingnya membantu orang lain. Dewi Kwan Yin dikenal sebagai Dewi Penolong yang selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam berbagi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Gunung Kawi, Jawa Timur. Banyak orang mencari jalan hidup yang sukses dan beruntung. Di Gunung Kawi, kamu bisa mencari restu dari Eyang Jugo dan Raden Mas Imam Sujono, tokoh-tokoh yang dihormati karena kesaktian dan kearifannya. Saat kamu mengunjungi makam mereka, coba rasakan energi spiritual yang memancar dari tempat ini. Di Gunung Kawi, kamu bisa merenungkan tentang tujuan hidup kamu. Apakah kamu sudah bekerja keras untuk mencapai tujuan kamu? Apakah kamu sudah meminta restu dari orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantumu menyadari pentingnya kerja keras, doa, dan restu dalam meraih kesuksesan. Suasana Gunung Kawi yang sakral dan mistis memberikan ruang bagi kamu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, mencari inspirasi, serta motivasi untuk mencapai tujuan kamu. Selain itu, kamu juga bisa belajar tentang pentingnya menghormati leluhur dan tradisi. Gunung Kawi adalah tempat yang kaya akan sejarah dan budaya. Ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita adalah bagian dari perjalanan panjang keluarga serta masyarakat kita. Candi Borobudur di Magelang. Perjalanan hidup adalah perjalanan spiritual. Di Candi Borobudur, kamu bisa mengikuti jejak-jejak Buddha dalam meraih pencerahan. Saat kamu menapaki setiap tingkatan candi, coba rasakan energi spiritual yang memancar dari relief-relief yang menceritakan tentang perjalanan Buddha. Di Borobudur,
kamu bisa merenungkan tentang makna hidup dan tujuan spiritual kamu. Apakah kamu sudah memahami hakikat kehidupan? Apakah kamu sudah berdamai dengan kematian? Pertanyaan-pertanyaan ini bisa membantumu menyadari pentingnya mencari makna hidup yang lebih dalam, melampaui kehidupan duniawi. Suasana Borobudur yang megah dan sakral memberikan ruang bagi kamu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tadi, mencari pencerahan di dalam diri kamu sendiri. Selain itu, kamu juga bisa belajar tentang pentingnya meditasi dan mindfulness. Borobudur adalah tempat yang ideal untuk berlatih meditasi, menenangkan pikiran, dan meningkatkan kesadaran diri. Ini mengingatkan kita bahwa ketenangan batin adalah kunci untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian sejati. Apakah tempat ini benar-benar bisa mengubah hidup? Pertanyaan pentingnya, apakah tempat-tempat ini benar-benar bisa mengubah hidup kita? dari sudut pandang Buddhis, perubahan hidup sebenarnya berasal dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Dhammapada 276, kamu harus berusaha sendiri, para Buddha hanya menunjukkan jalannya. Nah, artinya tempat-tempat ini bisa memberikan suasana yang mendukung, tapi keputusan dan perubahan tetap ada di tangan kita. Tempat-tempat ini bisa membantu, tapi kesadaran dan perubahan harus datang dari diri kita sendiri. Dalam ajaran Buddha, ada konsep mindfulness, yaitu kesadaran penuh tentang diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan mindfulness, kita bisa memahami diri kita lebih dalam, mengenali emosi dan pikiran kita, serta belajar untuk mengendalikan diri. Tempat-tempat suci ini bisa menjadi tempat yang ideal untuk berlatih mindfulness, karena atmosfernya yang tenang dan damai. Tapi, tanpa kesadaran dan kemauan untuk berubah, tempat sehebat apapun tidak akan berpengaruh. Gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pengalaman spiritual di tempat-tempat suci? Jadi, itulah 5 lokasi ajaib di Indonesia yang bisa jadi peta buat kamu yang lagi cari arah. Ingat, perubahan hidup itu datang dari dalam diri kita sendiri. Tempat-tempat ini bisa membantu, tapi kesadaran dan perubahan harus datang dari diri kita sendiri. Yuk kita diskusikan tentang pengalaman spiritual kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru dong. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, ataupun menambah pendapat, bisa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Kita bakal diskusiin bareng-bareng ya guys. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan update seputar agama Buddha. Bye-bye!